Apa kabar? Biasa luar? Luar biasa, puji Tuhan. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. betul. Ditunggu kedatangannya di mana Kak? Di Caris Kids. Oke. Nah, seru banget ya Kak. Oke, adik-adik udah siap buat memuji nama Tuhan belum? Kalau udah siap aku mau tes semangat kalian, harus kasih yang terbaik, oke? Caris Kids. Kurang semangat ya Kurang Kak? semangat. Sekali lagi, Caris Kids. Oke, sebelum kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau jingle Caris Kids dulu, oke? Kita nyanyi bareng-bareng dan gerakin gerakannya dengan musik. Sudah dipilih dan dibenarkan oleh Tuhan. Saya. Coba teriakin haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
Siapa yang masih semangat muji nama Tuhan? Saya yang masih semangat memuji nama Tuhan, teriakin haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Oke, kita sama-sama nyanyi malam ini ya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini. Oke, aku mau dengar adik-adik yang nyanyi. Henti memuji, mening. Lebih semangat lagi. Dibebas, di hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, coba lihat nih kanan kirinya masih di dalam kotak gak nih? Ada yang di luar kotak nih, coba bilangin temennya yang di luar suruh masuk ke dalam kotaknya. Give me one clap. Give me 3 awesome clap. Awesome. Oke, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Coba hadapnya udah ke depan belum nih? Oke, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan atas berkat, Atas berkat, kasih karuniamu kasih karuniamu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan, Kau sudah menebus kami. Kau sudah menebus kami. Artinya hari ini Artinya hari ini kami dapat kami dapat menerima menerima semua janjimu. semua janji. Sekarang kami Sekarang kami mau menyembahmu mau menyembahmu dan mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu. firman. Biar firman-Mu Tuhan Firman-Mu Tuhan tinggal tinggal di dalam di dalam setiap hati kami. setiap hati. setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Yuk kita angkat kedua tangan kita mau menyembah Tuhan. You were with
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan mau melakukan perjamuan kudus. Yuk, kita angkat roti ini. Ikutin aku ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, ditombak di atas kayu salib, supaya hari ini aku memiliki hidup yang sehat. Dan aku percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima hidup yang sehat, hidup tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Boleh dimakan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah semua makan? Oke, kalau sudah semua makan rotinya, makan tubuh Tuhan Yesus, sekarang kita mau angkat anggur yang akan kita ubah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Ikutin aku berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa kami, untuk mengampuni semua kesalahan dan pelanggaran kami. Kalau kami sudah diampuni, artinya kami berhak menerima berkat orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh diminum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini, ayo doa dulu ya, kita mau dengar firman ya. Yuk, lipat tangan. Bapa, saat ini kami mau dengar firman. Berikan kami hati yang tenang, yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan berikan tanah hati yang subur, agar ketika firman itu jatuh, dia berakar dan berbuah di dalam-Mu. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk Flo, duduk. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu? Pinter. Yuk Kak, lihat yuk slide-nya. Nah, nih. Siapa sih yang demen musik di sini? Banyak loh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.000. Wah, banyak banget, ada 3.000 orang di sini. Yang les musik siapa di sini? Les apa? Piano. Terus biola. Apa lagi? Drum. Wah, keren. Terus siapa lagi? Biola. Apa? Ukulele. Wih, keren. Ada yang les gendang nggak? Iya, pintar. Oke, di sini rata-rata semuanya pada les ya. Les musik ya. Seneng ya sama musik ya? Seneng ya? Kok tidak ngeles? Aneh. Musik itu, ngomong-ngomong musik itu bagus loh. Kalian tahu gak otak kanan dan kiri? Di manusia itu ada otak kanan kiri. Clarissa, stop ya. Ayo Renata, stop. Masukin dulu itu, nggak boleh main-main. Masukin dulu ke dalam tasnya. Main boleh setelah activity. Tutup tasnya. Manusia ada otak kanan dan kiri. Otak kanan itu untuk art, musik, semua art kesenian. Otak kiri itu untuk yang matematika, fisika, kimia, PPKN. Nah, itu otak kanan kiri ya. Jadi kalau kalian melatih musik, dia akan balance otak kanan kirinya.
Jadi kalau kan tiap hari kalian pakai otak kiri tuh ke sekolah kan. Belajar PPKN, IPS, matematika, itu otak kiri yang dipakai. Tapi begitu kalian belajar belajar art, musik, otak kanan dipakai. Jadi itu balance, itu bagus buat kalian. Makanya mami papi tuh kasih kalian musik, latihan musik, ngeles musik itu bagus buat balance. Ya rata-rata orang yang melatih musik itu dia punya pelajaran sekolahnya bagus. Ya, jadi jangan komplain kalau papi mami suruh kamu belajar musik. Itu bagus buat kalian, oke? Ya. Nah, ada cerita nih tentang musik nih. Yuk kak, next kak. Apa sih ceritanya? Nah, suatu hari ada toko alat musik. Namanya apa? Cherish Music Store. Nih, ada toko musik namanya Cherish. Dia jual macam-macam. Ada gitar, drum, piano, biola, semuanya dia jual. Clarissa, stop ya. Hey, stop. Nah, satu hari ada satu orang pemain biola. Dia mau cari biola ke toko Cherish ini. Next kak. Nah, seorang pemain biola yang ingin membeli alat musik datang ke toko itu. Terus dia minta diperlihatkan biola yang terbaik yang ada di sana. Dia bilang ke tukang tokonya, si om yang punya toko. Om, I mau beli biola. I mau beli biola, ada gak om jual biola? Nah, terus si omnya bilang, oh ada, tunggu ya. Dikeluarin semua. Ini biola yang seri ini biola yang begini, ini dibuatnya begini, ini begini, ini begini, ini begini. Harganya sekian, 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 sekian. Dia lihat, coba I cobain. Ngek, ngok, ngek, ngok. Coba. Ngek, ngok. Ngok, 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 ngok. Ngek, ngok. Kayaknya kurang oke, kata dia. Ini suaranya gak oke loh. Masih ada gak yang lain? Terus si omnya mikir. Aku ada, kata dia. Tunggu ya, bentar ya, aku ambilin dulu. Terus dia naik ke atas. Nah kak, next kak. Dia naik ke atas. Di loteng. Terus dia turunin satu biola. Nah, pemilik toko teringat biola tua berdebu yang pernah ia temukan di toko antik. Saat ditemukan, dia mengira biola itu tidak ada nilainya. Tapi ternyata biola itu sangat istimewa. Nah, dia turunin satu biola. Nih, kata dia. Udah debuan. Karena apa? Ditaruh di atas loteng. Nah, terus dicoba sama pemain biola. Coba ya, ayo coba. Cobain. Ngek, ngok, ngek, 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 ngek. Wih, suaranya wow. Ternyata istimewa. Kenapa dia istimewa? Nah, next kak. Lihat kak. Next. Nah, biola tua itu sangat langka, bahkan dinamakan dengan nama seperti pembuatnya. Karena apa? Dibuat khusus dengan sepenuh hati, langsung dari tangan pembuatnya, bukan dengan mesin seperti di pabrik. Kalian tahu gak, semua alat musik yang dibuat di pabrik itu ada cetakannya. Evander, ada cetakannya. Dia jadi ada mall, ada cetakannya. Kayunya tinggal masuk, cret ke mesin, langsung dipotong sama mesinnya. Dia ada cetakannya. Drrrr, masuk lagi, drrrr, masuk lagi, drrrr. Jadi semuanya sama, percis. Karena ada cetakannya di dalam komputer mesin itu. Semuanya sama percis. Tapi kenapa ini disebut istimewa? Karena yang buat ini orang tidak pakai mesin, dia pakai tangan, gergaji, ngek, 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 diamplas. Oh, masih kurang halus, amplas lagi, ngek, 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 dipasang senarnya, dicoba, semuanya pakai tangan. Next kak. Nah, biola itu sangat spesial karena dibuat dari bahan yang terbaik. Dia cari bahan yang terbaik. Oh ini dia nih.
kena air, nggak kenapa-napa. Terus dirancang sedemikian rupa. Dia rancang, Clarissa. Dia rancang di gambar dulu maunya begini, begini, begini. Nah terus hasilnya indah dan memberikan fungsi terbaik. Pembuat biola itu memberikan tanda pada biola yang dia buat secara khusus. Lihat, ada namanya. Diukir, dibuat, diamplas, dikasih yang terbaik, senarnya yang terbaik. Jadilah masterpiece. Apa itu masterpiece? Buatan yang paling bagus. Apa Kokoh? Nah, masterpiece adalah sebuah mahakarya. Sebuah karya yang sangat indah yang memerlukan effort, usaha yang lebih. Bagaimana dengan si mesin? Mesin itu udah didesain, udah di program khusus. Truk. Tapi dengan biola ini dia perlu effort, perlu usaha yang keras buat bikin. Nah itu disebut masterpiece. Orang yang membuat sesuatu dengan tangannya sendiri sampai menjadi sesuatu yang indah. Itu yang disebut masterpiece. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus punya masterpiece gak? Coba next Kak. Next. Tuhan Yesus juga memiliki masterpiece. Oh hebat. Tuhan Yesus bisa ada masterpiece juga. Apa sih masterpiece Tuhan Yesus? Apa yang udah Tuhan Yesus buat? Hah? Apa sayang? Menciptakan alam, oke. Dunia, terus? Apa? Ya. Nah, siapa yang bikin bulan, bintang, dunia? Tuhan Yesus. Hebat gak bisa bikin bulan, bintang? Hebat kan? Tapi itu bukan masterpiece-nya Tuhan Yesus. Bukan masterpiece-nya Tuhan Yesus. Masterpiece Tuhan Yesus adalah, next Kak, lihat. Nah, ini dia masterpiece-nya Tuhan Yesus. Apa ini? Kalian semua. Miss, kita semua masterpiece Tuhan Yesus. Kenapa disebut masterpiece? Kenapa disebut masterpiece? Karena Tuhan Yesus buatnya pakai tangan. Dibuat satu-satu. Ini hidungnya, ini mulutnya, ini hidung kaki, ini. Tuh, dibuat satu-satu. Teliti, mendetil. Tai lalatnya ada di muka di sini. Nah, nanti rambutnya keriting kayak Indomie. Aduh. Ini masterpiece. Rambutnya lurus. Rambutnya merah. Kalian tahu gak? Di Eropa ada satu negara yang orang-orangnya semua rambutnya merah. Ada. Di Cina ada satu desa yang semua orang-orangnya pendek. Dwarf. Semua ada pendek. Jadi namanya desa orang-orang pendek. Kayak kurcaci. Nah, itu hebat loh. Tuhan Yesus bisa buat kayak begitu. Aneh kan? Tuh, yuk kita lihat yuk. Dia punya ayatnya. Nah, siapa yang mau baca? Tadi dulu, yang perempuan. Yang gede-gede. Ayo Kak, sini Kak. Nah, kamu perempuan. Ayo Kakak. Rachel. Baca yang kenceng ya Kak ya. Sebab engkaulah yang membentuk. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah di pinggangku, menenun aku dalam kandung ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Oke, thank you Rachel. Nih kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, di sini kita lihat ada kata menenun. Siapa yang tahu menenun itu apa sih? Kalau orang zaman dulu ya, kalau buat baju dia bisa bikin sendiri loh. Dari benang wool, dari domba yang dipotong bulunya tuh, terus dipilin, dibikin gini jaket. Dia kayak ada stick panjang. Jadi dia itu nggak gampang loh bikinnya loh. Nih, ada satu contoh. Yuk lihat ya. Ini kain tenunan. Ini tenunannya bolong-bolongnya gede. Ya, bolong-bolongnya gede. Ini bikinnya sebentar apa cepet? Lama, oke ya, ini lama kalau kalian bilang ya. Bagaimana dengan yang ini? Ini lebih kecil, tapi lebih rapat bolong-bolongannya. Ini lama apa cepet? Lama, lebih lama. Kenapa lebih lama? Lihat bolongnya, kecil-kecil. Capek, ini bolongannya gede-gede. Ini lebih cepat dibikinnya. Ini lebih kecil. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membuat kita, dia menenun kita, taruh di dalam perut mami kamu. Udah gitu, dia tenun. Aku mau buat si Flo. Lihat ya, hidungnya tenun. Dia lucu loh, matanya 2 tenun. Bibirnya kecil. Nanti dia jingkrak-jingkrak nih, nanti dia nih kalau udah gede nih. Dia jingkrak-jingkrak nih, gak bisa diem nih. Aku mau buat Adel. Tenun nih, ada matanya 2. Hidungnya, mulutnya. Aku kasih rambut keriting-keriting kayak Indomie biar lucu. Nah, nanti kalau udah gede dia bawel. Bawel kan? Ai tahu. Itu bawel. Nih, Ai kasih tahu. Kalau orang bikin begini ya, nih ya. Ini kalau dia bikin udah ditenun. Dedek. Jangan arisan. Udah tenun. Terus salah. Di tengah-tengah dia salah. Dia akan buka lagi tuh. Salah nih yang sebelah sini. Dia buka lagi, bongkar lagi. Sampai di tempat yang gak salah, baru dia tenun. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah salah gak nenun kamu? Taruh hidungnya di sini. Salah taruh. Copotin dulu. Baru taruh sini. Taruh matanya di sini. Aduh, salah. Nanti kalau ngeliat orang dia begini. Aduh, salah. Bongkar, kata Tuhan Yesus. Bongkar. Copotin lagi. Nah, taruh lagi di sini. Emang begitu? Tuhan Yesus nggak pernah salah menenun kalian. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah salah menenun kalian? Tahu gak? Karena Tuhan Yesus membuat kalian serupa dan segambar dengan Dia. Hebat gak? Dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Hebat kan? Nah, next Kak. Kita lihat. Next Kak. Nah, sebelum kamu tumbuh menjadi anak-anak seperti sekarang, dia tahu setiap detil dalam tubuh kamu. Nih, dalam diri kamu. Dia melihat kamu tumbuh. Dia tersenyum melihat bagaimana ciptaannya menjadi indah seperti kamu. Kalian tahu gak?
sebelum kalian jadi gede gini, Tuhan Yesus selalu sediain malaikat buat jagain kalian. Jadi kalau kalian mau pergi nih banyak malaikat di sekeliling kalian. Kata Tuhan Yesus gini, cut. Malaikat dia panggil, cut. Siap bos, dia mau ngeles. Ayo coba anterin, jagain, jangan sampai jatuh. Oke, kata dia. Nah kamu jalan, ini malaikat di sekeliling kamu, jagain. Hati-hati. Nah, banyak sekali malaikat di sekeliling kamu. Dia lihat kalian tumbuh dari baby, nggak bisa ngapain, ngerangkak, sampai bisa lari-lari, makan masih disuapinin. Sekarang sudah jadi gede. Siapa yang masih disuapinin makannya? Ayo, nanti belajar makan sendiri ya Dede. Aduh Dede, Renat. Ya. Jangan udah gede belajar makan sendiri. Ayo, next kita lihat lagi. Ya, oke. Nah, ya. Kamu gemeteran ya kalau nggak baca firman-nya. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun berhitung semua, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak pipit. Good, pintar. Nih, Tuhan bilang apa tuh? Rambut di kepalamu pun dihitung. Tuhan tahu rambut kepala kamu ini ada berapa. Emang gak ada kerjaan ngitungin rambut? Siapa yang mau ngitungin rambut? Nah, nih hitungin rambut Indomie Ai. Besok baru kelar. 3 hari baru kelar tuh. Nanti sayang. Nah, rambut di kepala pun terhitung kata Tuhan. Tuhan tahu rambut di kepala kamu ini ada berapa. Sebegitu taunya dia tentang kamu. Kenapa? Karena kamu unik, kamu spesial, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu masterpiece. Sama-sama ngomong, masterpiece. Lagi yang kencang, 1, 2, 3, masterpiece. Nah kalian masterpiece-nya Tuhan. Kita lihat, benar gak sih? Coba next Kak. Tuhan sendiri yang membuat kita secara khusus satu persatu dengan tangannya dan memberikan perbedaan masing-masing untuk menandakan kamu sangat spesial dan berharga. Nih, di sini ada kata dia menandakan, memberikan perbedaan masing-masing, terus menandakan kamu spesial dan berharga. Lihat, nih Ai mau ngomong. Siapa yang pernah mengadakan percobaan pakai sidik jari di sekolah? Diapain sidik jarinya? Dipotong. Nggak punya tangan kamu, potong. Sidik jarinya diapain? Stop. Diapain? Dikasih ink, dikasih tinta. Terus ditempel. Adel. Stop ya. Ini yang di depan cewek-cewek, stop. Terus dikasih tinta, ditempel di kertas. Ada kan itu sidik jarinya? Ada kan? Kalian tahu gak? Stop. Kalian tahu gak? Di dunia ini beratus-ratus miliar orang di dunia ini tidak ada yang sama sidik jarinya. Bahkan twins, kembar. Kalau dia kembar, Kak ada satu dong yang di sini dong. Ini ngobrol dulu nih. Siapa nih, ada satu gak yang di sini? Jangan ngobrol terus, kamu ntar gak tahu apa yang diberitain. Iya, nanti Ai taruh di tempat laki-laki mau. Nah, ini sidik jari tidak ada yang sama satupun di dunia. Bahkan twins, kembar, tidak ada sama. Kembar itu kan sama kan? Mirip,
tapi tidak ada yang sama. Begitu juga dengan kornea mata. Nih kornea mata nih, yang bulat-bulat ini. Nah, itu nggak ada yang sama. Di dalam dunia dia punya lekukan-lekukannya, garisan-garisannya tidak ada yang sama. Satu pun tidak ada yang sama. Tuh, sedemikian tuh Tuhan bikin. Spesial dan ada bedanya. Jadi nggak sama satu dengan yang lain. Ya, itu karena apa? Karena kamu spesial, anak-anak kesayangan Tuhan. Next Kak. Nah di sini, ayo sama-sama kita baca. Bisa gak baca Inggris? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul know it very well. Nah di sini ada kata fearfully. Artinya bukan menakutkan ya, tetapi kamu terlihat sebagai ciptaan yang sangat-sangat spesial. Di mana? Yang luar biasa dan orang-orang itu akan melihat kamu dan takjub. Kamu sangat spesial nih, fearfully. Jadi kamu harus berani jadi diri sendiri. Enggak boleh mau jadi orang lain, enggak boleh. Karena kamu spesial. Kamu spesial. Masing-masing spesial. Jangan jadi aku mau jadi dia, dia hebat begini-begini. No. Kalian itu spesial. Tuhan ciptakan unik. Jadilah diri sendiri. Evander, jadilah diri sendiri. Ya. Aku mau jadi Iron Man. Emang bisa jadi Iron Man? Hah? Aku mau jadi Wonder Woman. Udah deh, rame. Ya. Ingat ya, Bapak selalu sayang sama kalian. Karena apa? Dia membuat kamu sempurna. Kalian adalah masterpiece-nya. Iya. Iya, kamu jadi robot. Udah, stop. Udah, duduk. Kalian itu sempurna, kalian masterpiece. Makanya Tuhan tuh kasih talenta khusus buat kalian. Tahu kan talenta yang udah ikut kemarin? Ikut kemarin itu pop. Talenta itu keahlian. Ya udah. Aku pakai robot, cerita robot jadinya. Fokus ke sini. Nah, Tuhan kasih talenta khusus buat kalian. Supaya apa? Supaya kalian memberkati diri kalian dan memberkati orang lain. Nah, di sini kakak mau ngomong satu hal. Dengar. Ini penting. Kalau kalian dengar kata-kata orang seperti ini. Kalau kalian dengar kata-kata orang seperti ini. Ih, kamu jelek deh. Ih, kamu bodoh. Ih, kamu gak bisa. Boleh gak masukin hati? Boleh gak taruh di sini? Jangan pernah biarkan semua satu orang pun berkata seperti itu. Dan kamu masukin ke sini. Ngerti? Karena kamu spesial. Kamu hebat. Jangan pernah. Kamu langsung ngomong, no. Aku adalah masterpiece Tuhan Yesus. Aku spesial. Aku indah, aku sempurna, aku hebat. Jangan pernah biarkan satu kata-kata iblis pun masuk ke dalam pikiran kalian. Kalau kalian biarkan itu masuk dan ngerenungin, oh iya ya aku gak bisa loh, oh iya ya ini susah loh, aku pasti gagal. Itu akan terjadi dalam diri kalian. Apa yang kalian buat akan gagal. Tetapi ketika kalian ngomong, hei aku bisa, aku hebat. Aku mampu lakukan ini. Dan itu akan terjadi dalam diri kalian. Ngerti? Berarti boleh gak kalau orang lain ngomong, you gak bisa, you bodoh, you gagal. Bisa gak? Boleh gak? Gak boleh. Jangan pernah masukkan itu dalam hati dan pikiran kalian. Stop. Aku masterpiece Tuhan Yesus. Kamu harus ngomong gitu. Ya, oke? Ingat ya. Nah, kamu itu berharga
dan diciptakan segambar serupa dengan Dia. Tuhan punya tujuan yang khusus buat kalian. Oke? Tuhan punya tujuan yang khusus buat kalian. Jadi bukan secara kebetulan Tuhan gak punya kerjaan, aku lagi gak ada kerjaan, lagi gabut. Aku buat aja lah si Evander. Nah, dibuatin begini. Enggak, Tuhan punya tujuan yang khusus. Aku mau buat Evander supaya nanti dia bisa memberkati banyak orang. Ya, oke? Nah, sekarang kita mau sama-sama ngomong. Pintar. Ayo, kita ngomong yang paling kencang. Aku hebat. Aku kuat. Aku cerdas. Aku berhikmat. Aku masterpiece. Aku indah. Aku berharga. Aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkenan kepadaku. Oke, yuk sama-sama kita tutup mata. Mau doain buat kalian ya, kakak ya. Yuk, sama-sama tutup matanya, tangannya dilipat. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah ditabur. Engkau memberkati setiap anak-anak ini. Mereka adalah masterpiece kemuliaan-Mu ya Bapa. Mereka berharga di mata-Mu dan mereka berkenan di hadapan-Mu. Sertai setiap perjalanan hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka menjadi berhasil atas apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjadi anak-anak yang unggul di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih karunia menyertai setiap perjalanan mereka, menyertai setiap langkah-langkah mereka. Dan mereka akan ada di dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. God bless. Amin. Thank you Jiveli. Nah, ibadah kita sudah selesai. Saatnya adik-adik untuk mengerjakan activity yang ada di buku. Dan untuk adik-adik yang di rumah, silakan juga untuk mengerjakan activity yang di buku. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Dan ditunggu kedatangannya di sini ya. Oke, kalau gitu happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu.